Seorang komika asal Malang, Jawa Timur viral di media sosial setelah menyampaikan materi satir tentang gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam sebuah acara di Bandung. Dalam penampilannya, komika bernama Vito Dita Praja itu menyentil aktivitas Deddy Mulyadi yang dikenal aktif membagikan kegiatan belusukannya lewat media sosial. Ia lalu mengungkapkan rasa iri kepada warga Jawa Barat. Vito Dita Praja melanjutkan dengan menyebut bahwa gaya berpakaian Deddy Mulyadi mengingatkannya pada figur YouTuber terkenal Atta Halilintar. Pernyataan tersebut dianggap menyinggung nilai-nilai budaya masyarakat Sunda. Ikat kepala Sunda bukan sekadar aksesoris, melainkan simbol identitas dan warisan leluhur yang syarat makna, serta kerap dikenakan dalam upacara adat maupun kehidupan sehari-hari. Ungkapan sang komika pun memicu reaksi dari netizen yang budiman. Mereka menilai pernyataan itu bukan sekadar sindiran, tapi sudah masuk ke ranah penghinaan. Gelombang komentar dan kecaman pun membanjiri media sosialnya. Namun setelah namanya viral akibat aksi roasting terhadap Deddy Mulyadi, akun media sosial sang komika kini tidak lagi dapat ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Vito Dita Praja dari Malang, Jawa Timur. Senang sekali bisa tampil di Bandung karena ini ibu kota Jawa Barat. Saya tuh iri banget sama kalian, iri sekali karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Putih-putih gitu. Ente pemilik KFC. Saya tuh ngikutin aktivitasnya di YouTube, kayak seru banget gitu, kayak terjun langsung ke lapangan, turun ke sungai, bertemu masyarakat. Tapi semakin lama saya nonton kayak semakin familiar. Sampai akhirnya saya mencapai kesimpulan, sekarang Jawa Barat sedang dipimpin oleh Mulyono Sunda. Kang Yana. Maju presiden Kang Yana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kepada Dita Praja, tampillah ke publik, orang Jawa Barat sedang merindukan dirimu. Coba tampil ke publik, jangan jadi pelaku, orang Jawa Barat sedang merindukanmu. Setelah kemarin kau mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat panutannya adalah Atta Halilintar, kemudian kau menyebutkan Jawa Barat dipimpin oleh Mulyono Sunda. Coba sekarang tampillah ke publik karena orang Jawa Barat sedang merindukan dirimu. Oke, minimal ketika lo cari selesai kepada orang Jawa Barat, minimal jangan menghilang dari lain. Oke, terima kasih Dita. Sia jauh-jauh ti Malang ke Bandung ke Jawa Barat ngadon ngagogoreng pemimpin aing Gubernur Jawa Barat. Komedi sia teu lucu koplok. Ulah nyaruakeun iket jeung bandana anjing. Iket teh lain sekedar aksesoris tapi simbol budaya. Ente mah warga luar henteu etis ngomongkeun gubernur aing, apalagi ieu ngagogoreng. Poho henteu nyenggol bapak aing moal viral kan. Eta video ente geus viral tapi kunaon semua akun ente di privat. Cik atuh ari boga keneh kasieun mah ulah sok nyenggol batur, apalagi nu disenggol bapak aing anu anakna sabreg-abreg di Jawa Barat. Hari ini ada seorang stand up komedian yang mengolok-olok tampilannya Kang Deddy Mulyadi, gaya berpakaiannya Kang Deddy Mulyadi disamakan dengan Atta Halilintar. Kalau pakaiannya silakan ya, kalau mau disamakan. Tapi kalau masalah ikat kepala disamakan dengan bandana, itu sangat-sangat berbeda sekali. Bandana tidak mempunyai makna, tapi ikat kepala yang digunakan oleh Deddy Mulyadi adalah khasnya orang Sunda. Itu mempunyai makna dan filosofis yang dalam. Jadi kalau semisalkan Anda mengolok-olok dikat kepalanya disamakan dengan bandananya, Anda fatal.
berarti Anda sudah menghinakan ikat kepalanya orang Sunda. Kalau Anda tidak tahu filosofis ikat kepala orang Sunda, jangan Anda sok tahu dan membawa ke pentas komedi. Sekali lagi saya tekankan kepada Anda ya, stand up komedian yang kemarin menghinakan ataupun mengolok-olok pakaiannya Kang Deddy Mulyadi, saya tunggu klarifikasi Anda. Di setiap wilayah ataupun daerah memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya masing-masing. Kita sebagai orang yang menempati wilayah tersebut wajib dan berhak menjaga marwahnya. Dan buat Anda yang mungkin menghina berbalut dengan komedi, apakah Anda sudah mempelajari hal tersebut? Jangan sampai apa yang menjadi komedi Anda menjadi hinaan bagi kita. Karena adat istiadat dan kebudayaan, bahkan warisan kebudayaan, adalah hal yang sangat sakral untuk kita. Mungkin ya Anda tidak paham mengenai ikat kepala yang digunakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu adalah salah satu warisan kebudayaan kita dan memiliki simbol-simbol khusus, bahkan filosofi khusus yang memiliki makna. Apakah dengan lelucon berbalut hinaan tersebut Anda berhak aja untuk berbicara seperti itu? Sepertinya tidak. Aku mempelajari tentang yang namanya komedi. Komedi sendiri memiliki beberapa etika, bahkan untuk roasting. Roasting sendiri itu tuh ada etika yang dimana kesepakatan yang dimana antara satu orang dan satu orang objeknya itu harus saling menerima agar tidak timbulnya rasa sakit hati. Apakah Anda sudah melaksanakan kesepakatan tersebut secara garis besar? Meskipun aku bukan seorang stand up comedy, ya semoga ini bisa jadi pelajaran. Tapi alangkah baiknya setelah Anda melakukan kesalahan, apa salahnya Anda segera meminta maaf. Jangan berdiam diri, karena ini sudah merusak marwah kita sebagai orang Sunda. Aku pun orang Sunda. Terima kasih. Ini pendapat dan opiniku. Apa pendapat kalian mengenai komedian yang merosting mengenai ikat kepala yang dipakai Kang Deddy Mulyadi, sementara itu adalah warisan kebudayaan kita? Ikat kepala yang saya gunakan ini jenis Makutha Wangsa yang sering digunakan sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, merupakan warisan kebudayaan. Kendati ini dipopulerkan gitu oleh Kang Deddy, sekelas gubernur loh, mau mempromosikan gitu warisan kebudayaan Sunda yang emang kita ketahui lah Kang Deddy ini sangat matang gitu dalam pemahaman kebudayaannya. Tapi ini merupakan warisan kebudayaan. Nah, baru-baru ini saya melihat ada seorang komedian sedang stand up gitu, menjadikan ikat kepala ini sebagai bahan lelucon, bahkan menyamakan dengan bandana yang dia sebut juga sering digunakan sama artis Atta Halilintar. Ini sesuatu yang menyedihkan sekaligus miris, menyakitkan. Motifnya mungkin dari awal saya cek sih ya kontennya, kritik ke KDM yang katanya sekaligus YouTuber aktif. Gubernur satu-satunya di Indonesia sekaligus YouTuber aktif, pernyataan dia. Mungkin itu bisa oke lah sebagai bahan kritik. Tapi kalau menyamakan ikat kepala yang itu merupakan warisan kebudayaan dengan filosofinya yang mungkin dia tidak paham, ini sama sekali tidak lucu. Cik orang Sunda, teman-teman dari komunitas ikat Sunda terutama, aik dikumahakeun ieu budak. Semua akun media sosial komika yang kemarin merosting KDM nyerempet atau kita patut menduga kalau dia telah merendahkan warisan kebudayaan yaitu ikat kepala Sunda, semuanya udah di-privat. Akibatnya dia tidak bisa menikmati gimana marahnya, gimana kemarahan orang Sunda ketika ada sesuatu yang menjadi bagian dari identitas dirinya, marah gitu, atas dugaan ini. Jadi kalau ada teman-teman, ada rekan-rekan yang ketemu saudara Pito Datuk Raja ini dimanapun temunya, omat saya nitip sacipoleun, atur nuhun. Disamain sama yang ada di kepalanya Atta Halilintar ya, yang ada di kepala Atta Halilintar itu nggak ada artinya sama sekali, bahkan jalan pikirannya kita nggak tahu, dan dia disamain dengan Kang Deddy Mulyadi. Ikat kepala ini bagi masyarakat Sunda artinya dalam banget, filosofinya banyak. Nanti biar follower gua yang jelasin apa filosofinya, banyak banget ya. Lu
komika ya, kalau miskin idenya jangan jadi komika. Nggak ada satu hal pun di dunia ini yang jadi lucu kalau menyinggung kebudayaan orang, apalagi Sarah. Gue nggak paham deh, manusia dari bangsa mana ini dikasih panggung di stand up comedy Indonesia. Sekarang akunnya hilang, dicari-cari sama warga Jawa Barat, hilang di mana-mana. Ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf, udah paham banget sama kayak gini. Asal banget. Maksudnya kalau lu nggak bisa berbuat apa-apa untuk bangsa ini, jangan mengganggu orang yang sedang berbuat untuk bangsa ini. Ya apalagi disama-samain sama YouTuber. Ya, Kang Deddy itu mendokumentasikan semuanya biar jadi contoh buat orang lain. Ya, biar warga melihat pekerjaannya gimana, apa yang dia kerjakan, apa yang dia korbankan untuk membuat warga Jawa Barat ini jadi lebih baik. Aduh, niatnya bikin lelucon biar orang ketawa. Dan yang gilanya lagi, banyak orang yang ketawa karena lelucon murahan kayak gitu. Yang ketawa juga sama-sama gak beres. Masalah komika yang melecehkan ikat kepala Sunda itu udah ada yang ngelaporin belum sih? Katanya itu kejadiannya di Bandung ya, berarti warga Bandung yang harus melaporkan. Nah, ini peran ormas sebenarnya harus ada di sini, ya kan? Ormas-ormas ini banyak di Bandung. Nah, ikutlah berperan serta melaporkan, memfasilitasi warga Jawa Barat melaporkan si Vito Dita Praja ini ke Polres Bandung karena harus di sana, harus di tempat kejadian kan, gitu. Karena dengar kabar sampai sekarang kayaknya belum ada yang bertindak, ya kan? Belum ada kayaknya. Biar jerak gitu loh. Maksudnya kalau memang kita bukan baper ya, bukan warga yang baper ya, tapi kalau soal komika, soal lelucon kayak gitu, itu nggak bisa dikait-kaitkan dengan kebudayaan atau golongan-golongan tertentu. Nggak bisa. Kita juga menikmati komika kok, ya. Kita juga suka nonton komika, suka, tapi ya nggak usah lah sampai menyinggung-nyinggung tradisi kayak yang sekarang sedang digaungkan lagi sama Kang Deddy gitu.